Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Firmansyah, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melakukan simulasi pengajaran sebagai tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Muhammad Tulus MPDI. Dan materi saya yaitu demokrasi Indonesia. Sebelum kita ke demokrasi Indonesia, hendaknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih demokrasi itu. Demokrasi secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan atau pemerintahan. Jadi dari pengertian tadi dapat diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya konsep pemerintahan rakyat ini juga mengandung 3 pengertian. Yang pertama yaitu pemerintahan dari rakyat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan government for the people. Ini bisa didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan atau keputusan politik ini berasal dari rakyat, bukan dari seorang pribadi atau lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan yang kedua yaitu pemerintahan oleh rakyat, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut juga dengan government by the people. Pemerintahan oleh rakyat ini berarti pemerintahan yang menerapkan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama diri sendiri atau atas nama suatu organisasi dan lain sebagainya lah. Selain itu juga dalam pemerintahan oleh rakyat ini mengandung pengertian bahwa seorang pemerintah yang menjalankan pemerintahannya ini harus diawasi oleh rakyat. Hal ini dilakukan agar supaya mencegah terjadinya otoritarisme dalam suatu penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga yaitu pemerintahan untuk rakyat, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan government for the people. Pemerintahan untuk rakyat ini memiliki pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu harus dijalankan untuk rakyat, tidak dijalankan untuk yang lain, tapi harus dijalankan untuk rakyat. Dan masuk ke materi yaitu demokrasi Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi yang sudah sejak awal pada saat berdirinya 17 Agustus tahun 1945, yang dalam proses kerjanya presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR merupakan badan yang dipilih oleh rakyat, sehingga dalam hal itu dapat diartikan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia ini adalah rakyat. Jadi seperti itu. Dan Indonesia sendiri melalui 4 masa atau 4 tahap demokrasi, yaitu yang pertama yaitu bisa disebut juga dengan demokrasi liberal, yang kedua yaitu demokrasi terpimpin, dan yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila, dan yang keempat yaitu demokrasi yang masih dalam masa transisi, atau juga bisa disebut demokrasi Pancasila era reformasi. Demokrasi liberal bisa diartikan sebagai suatu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Jadi pada demokrasi liberal ini lebih menekankan kepada kebebasan seorang individu. Jadi seperti itu. Dan yang pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia ini dipegang sepenuhnya oleh Presiden Soekarno. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian simulasi pengajaran dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan,
baik disengaja maupun tidak. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.